puji Tuhan lebih lagi. Come on. Wait, let's go back to the 80s. 3, 2, 1. Let's celebrate His Christmas. Be of good cheer, for Jesus is here. Come on, let's celebrate His Christmas. So everybody sing, let the music ring. It's Christmas. Woo! So Jesus, you're the greatest gift we ever received. Thank you, Lord. Come on, let's celebrate. Come on, let's celebrate. It's Christmas. So be of good cheer, for Jesus is here. Come on, let's celebrate. It's Christmas. So everybody sing, let the music ring.
masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Thank you Jesus. Kau Allah kami, Kau Raja kami. Kami sambut kehadiran-Mu Tuhan. Yes Jesus, in the darkness we were waiting without hope, without light. Then from heaven you came running. There was mercy in your eyes to fulfill the law and prophet. To a virgin came the word, from a throne of endless glory to a cradle in the dirt. The Son, praise the Spirit, three in one, God of glory, majesty, praise forever to the King of Kings. Mari sama-sama kita katakan, to reveal to reconcile the lost, to redeem the whole creation. You did not despise the cross, for even in your suffering you saw to the other side. Knowing this was our salvation, Jesus, for our sake you died. Praise the Father, praise for
Tuhan, haleluya, Yesus. Yang berterima kasih karena kami semua Bapa boleh beribadah bersama, boleh merayakan Natal bersama di NDC Online Service. Dan kami berdoa Bapa biar dimanapun kami berada, Engkau hadir dan Engkau menjamah setiap dari kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dan semua yang siap untuk mendengarkan katakan bersama, amin. Thank you guys, Tim Praise and Worship, worship leader, dan untuk yang pemain musik semua. Thank you guys. Dan by the way jangan ketawain outfit saya. Karena hari ini emang temanya 80s ya guys. Jadi mohon dimengerti dan saya mau coba untuk all out aja. Dan happy banget karena hari ini bisa menyampaikan firman Tuhan kepada saudara semua. Dan khusus untuk tahun ini sedikit sedih ya, karena kita merayakan Natal gak kayak biasanya. Kadang-kadang mungkin kita ada yang keluar negeri, keluar kota, bisa nongkrong dengan bebas ke sana kemari. Tapi tahun ini kita susah melakukannya, tetapi aku berdoa supaya sukacita Natal itu boleh hadir ke dalam hidup saudara dan saya semua. Oke guys, dan kalau misalkan saudara ingat, tema kita bulan ini adalah Christmas a Retrospective. Dan retrospektif itu adalah pandangan, point of view dari masa lampau. Dan kita udah belajar di minggu pertama, Cinoni dan Freina itu udah ngomong tentang perspektif dari Maria dan Yusuf. Yang udah perspektifnya tuh bagus banget, di mana ketika semua orang mencemooh, Maria bilang apa? Maria bilang saya mau taat. Dan saudara tahu di saat itu kalau misalkan hamil di luar nikah, itu hukumannya dirajang batu. Dan happy banget Cinoni bisa sharing hal itu, dan kita juga mau taat seperti Maria dan Yusuf. Dan point of view kedua itu tentang Raja Herodes. Tentang Raja Herodes, di mana ketika dia mendengar ada raja yang lahir, dia nggak menyambut dengan baik, tetapi dia ingin membunuh Yesus. Ya, dia narsis, dia egois banget, dan dia nggak mau kalau misalkan ada raja yang bisa menyaingin dia. Nah itu adalah perspektif dari Raja Herodes. Dan yang ketiga adalah perspektif dari orang-orang Majus. Di mana orang-orang Majus itu spend 2 years of their time, 2 tahun mencari bayi Yesus. Spend their time, energy, and money untuk mencari Yesus. Ya, dan itu adalah point of view yang ketiga. Point of view dari orang Majus, point of view dan respon dari orang Majus. Dan guys, kita harus memiliki respon seperti Maria, Yusuf, dan orang Majus. Klise sampai sini ya. Sampai sini kebaca, kita harus memiliki perspektif dari mereka. Karena setiap tahun kita diingetin, oke, ada orang Majus, oke, ada Maria, Yusuf. Nah, what about us? Dan hari ini aku mau ngomongin what should we do? Apa yang harus kita lakukan? Kita harus memiliki respon seperti Maria, Yusuf, dan orang Majus yang menanti-nantikan kedatangan Tuhan dan memberikan apa yang kita punya. Nah, pertanyaan ini untuk kalian semua nih. Tuhan kan udah sampai ke dunia ini kan? Ya kan? Yesus, Raja yang kita rayakan hari ini, sampai ke dunia ini. Dan mungkin beberapa dari kita tuh udah menjadi seperti orang Majus yang menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Saya punya pertanyaan untuk saudara semua. Namanya Raja, datang, bertahtanya di mana? Di mana Raja itu bisa bertahta? Kita samain perspektif dulu nih. Kalau Raja datang, dia harus bertahta dong. Harus ada throne yang dia dudukin. Pertanyaan untuk kalian semua, Yesus tuh bertahta di mana? Yesus datang bukan hanya untuk menjadi raja orang Yahudi. No. Yesus juga datang tidak hanya untuk menjadi raja orang Kristen, raja orang percaya. No. Tetapi Yesus datang untuk menjadi raja dalam hidup kita semua. Dalam hidup saudara dan dalam hidup saya. Dan di Roma 14 ayat 9 dikatakan, sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Nah, challenge-nya. Kita kan udah setuju ya kalau misalkan seorang raja, seorang pemimpin itu harus bersit, dia harus duduk dalam sebuah tahta. Dan firman Tuhan hari ini itu ingin menjelaskan challenge-nya itu di mana. Ini contohnya gini, ketika kita ada berada di negara ini, negara Indonesia, kita memilih seorang presiden. Dan kita bertanya,
can I trust this king? Can I trust this pemimpin? Itu makanya ada debat presiden. Dan ketika kalau misalkan ada sistem di negara lain itu sistemnya itu monarki, sistemnya itu adalah kerajaan, mereka akan bertanya dalam hati mereka, can I trust this king? Bisa gak sih aku percaya raja ini? Bisa gak sih aku percaya pemimpin yang sudah dipilih tersebut? Nah, dalam memilih seorang mentor itu juga hal yang sama. Can I trust this mentor? Bisa gak saya percaya orang ini? Nah, challenge dalam menjadi seorang raja adalah masalah trust atau kepercayaan. Dan hari ini saya akan menjelaskan kenapa kita harus bisa percaya Yesus sebagai raja untuk bertata dalam hidup saudara dan saya. Are you guys ready? Alasan kenapa Yesus bisa kita percaya untuk menjadi raja di dalam hidup kita. Alasan yang pertama adalah He chose to be weak for us when He didn't have to. He chose to be weak for us when He didn't have to. Dia memilih untuk menjadi lemah untuk kita di saat dia tidak harus melakukannya. Jadi gitulah intinya. Dan ini dicatat dalam Filipi 2 ayat 6 sampai 7. Saya akan bacakan kepada saudara. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Jadi ini jujur rada gak masuk akal. Kenapa? Karena di saat semua pemimpin di dunia ini itu berlomba-lomba seperti Raja Herodes, itu mereka narsis, mereka mencari harta, mencari uang, mencari kekayaan, mencari fame, mau terkenal. Ada seorang raja yang tinggalin semuanya itu dan itu gak make sense buat saya. Pas saya pikirin itu, saya bikin khotbah ini di Starbucks waktu itu. Dan saya di ujung Starbucks, saya sampai ketawa-tawa sendiri dan mungkin orang Starbucks kira saya gila. Cuma saya duduk di ujung, saya ketawa. Kenapa gini? Karena saya ngebayangin saya seorang raja gitu ya. Saya ngebayangin saya seorang raja, saya punya kekayaan, saya punya uang. Saya punya tempat tidur yang enak. Saya punya toilet, nah toilet itu penting buat saya. Toilet itu penting, toilet harus bagus. Saya punya semuanya itu. Dan ketika saya ngebayangin, saya harus tinggalin kerajaan saya, tahta saya, posisi saya sebagai pemimpin. Dan menjadi orang-orang biasa gitu. Saya susah ngebayanginnya. Saya sampai ketawa, kok gak logis gitu ya pilihannya ya. Gak logis gitu. Coba saya mau tanya sama saudara, can you make the call? Can you make the call like Jesus? Bayangin kalian ada seorang pemimpin dalam sebuah kerajaan. Dan kalian harus tinggalin semuanya itu. Can you make the call? Jujur saya gak bisa. Bahkan saya sampai ketawa-tawa sendiri karena itu gak logis gitu pas dipikirin. Nah ini adalah alasan pertama. Beginilah cara kita tahu bahwa kita dapat percaya Yesus sebagai Raja. Karena dia memilih untuk menjadi lemah. Di saat dia memiliki semua kekuatan, semua power, otoritas, all the glory untuk menjadi Tuhan, menjadi Raja. Dia memilih kelemahan. Dan itu gak make sense. Gak make sense. Dan dia gak harus melakukan itu sebenarnya. Jadi bagian yang gak make sense di situ, dia gak harus melakukannya. Kalau dia ngelakuin dia tetap jadi raja, kalau dia ngelakuin dia tetap have all the glory, dia tetap punya semua kekayaan. Dan dia gak harus ngelakuinnya. Dan itu gak make sense. He chose to be weak when he is God and he has everything. Itu gak make sense. Coba you think about it. Dan ini ada alasan pertama kita harus mau dan bisa mempercayai Yesus sebagai Raja dalam hidup kita. Ketika ada seseorang yang rela melakukan itu semua, there is no more room for doubt. Gak ada lagi kesempatan untuk kita bisa doubt the king, orang itu. Dan hari ini saya mau dorong kita semua untuk percaya kepada Tuhan dan jadikan Yesus yang kita rayakan hari ini menjadi Raja atas hidup kita. Dan alasan yang kedua, kenapa kita bisa percaya Yesus ya untuk bisa menjadi Raja atas hidup kita. Yang kedua, karena He always wants to give. Dia selalu mau memberi. Dan saudara kalau misalkan kita baca firman Tuhan, kita baca khotbah-khotbah Natal yang kita udah denger ya. Di bulan-bulan ini kan kita dengar khotbah Natal terus kan. Cerita orang Majus. Cerita kelahiran Yesus itu dimulai dengan orang-orang Majus kasih dia hadiah. Ya, orang
orang Majus memberikan dia emas, perak, dan mur ya, kalau nggak salah. Ya, dan ini dicatat dalam Matius 2 ayat 11b. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Ya. Kisah kelahiran Yesus dimulai dengan orang Majus memberikan dia hadiah, memberikan Yesus hadiah. Tetapi kalau misalkan kita baca Injil, kalau kita baca firman Tuhan, kita baca Injil Matius sampai akhir, sebenarnya ya, kita tuh yang dikasih hadiah sama Tuhan. Ya. He gave his all for us. Cerita kelahiran Yesus dimulai dengan orang berikan dia hadiah, berikan gift. Tetapi kalau kita baca, itu diakhiri dengan Yesus memberikan kita semuanya. Yesus yang memberikan kita hadiah, dan itu tercatat di dalam Matius 28 ayat 20b. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah, kita sudah diberikan segalanya sama Tuhan. Kita sudah diberikan hidupnya, dan yang gilanya itu di akhir sampai akhirnya, sampai di akhir hidupnya dia bilang, aku menyertai engkau sampai kepada akhir zaman. Ini adalah alasan kedua yang kita bisa percaya, supaya Tuhan bisa bertata. Yesus yang kita sembah dan kita rayakan hari ini, untuk bisa bertata dalam hidup saudara dan saya. Dan saudara, ketika kita sudah diberikan segalanya oleh Raja kita yang kita rayakan hari ini, it is only natural to give back to Him and make Him the King of our life. Apa respon kita? Ya, apa respon kita hari ini? Menyambut. Oke, good. Menyambut Tuhan seperti orang Majus. Kita menyambut Raja Yesus seperti orang Majus yang memberikan semuanya, yang memberikan emas, kemenyan, mur. Oke, that's good. Tetapi di Natal hari ini, di Natal kali ini yang kita rayakan, menyambut Tuhan aja itu gak cukup. Menyambut Tuhan itu gak cukup. Jadikan dia Raja dalam hidup kita. Ketika Yesus datang, dia membutuhkan tahta di mana dia bisa duduk. Dan dia kesini, dia datang ke dunia ini bukan hanya menjadi Raja dari orang Kristen, tapi dia ingin datang menjadi Raja dalam hidup kita. Dan gini guys, the fun part is, hal yang lucunya adalah kalau kita tuh kadang-kadang ingin menjadi raja atas hidup kita sendiri. Bener gak sih? Kita ingin menjadi raja dalam hidup kita. Di mana pilihan-pilihan kita mau yang atur. Di mana kita mau bebas. Di mana kita mau menjadi apapun yang kita mau. Kita mau jadi raja atas hidup kita sendiri. Dan hari ini, aku mau undang kita semua. Mau gak hari ini kita menjadikan Yesus raja atas hidup kita? Karena kalau misalkan saudara baca Alkitab, keinginan untuk menjadi raja atas hidup kita sendiri, itu adalah permulaan dari semua dosa. Ya, dan itu yang menjadikan kita jauh dari Bapa, yang menjadikan kita jauh dari Tuhan. Jadi hari ini, saya ingin mengundang saudara semua, gak cukup kita menyambut Yesus. Gak cukup kita oh God, kau hadir. Oke, itu bagus. Jadi orang Majus dan seperti Maria taat. Tetapi gak cukup di situ aja. Jadikan Yesus sebagai Raja dalam hidup kita. Dan ini adalah quotes dari seorang hamba Tuhan yang namanya Rick Warren. Ya. Rick Warren bilang begini, manusia memiliki hasrat alamiah untuk menjadi tuan bagi diri sendiri dan mengabaikan prinsip-prinsip Allah bagi hidupnya. Jadi manusia itu katanya Rick Warren memiliki hasrat alamiah untuk menjadi tuan bagi dirinya sendiri. Dan hari ini mau gak hasrat alamiah itu kita hilangkan? Mau gak hari ini kita menjadikan Tuhan itu tuan, raja atas hidup kita? Di Natal tahun ini, sekali lagi aku mau sampaikan, menyambut Tuhan, that's good. Tetapi gak cukup apa itu aja. Jadikan Tuhan raja atas hidupmu dan hidup kita semua. Ya, jadi itu adalah dua alasan kenapa kita bisa percaya kalau Tuhan itu bisa menjadi raja dalam hidup kita. Oke guys, dan saya harap kalau hari ini saudara semua mengambil undangan ini dan hidup kita mulai hari ini akan diubahkan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, terima kasih atas firman-Mu hari ini. Terima kasih karena Engkau sudah mau datang ke dunia ini menjadi raja. Dan bukan hanya menjadi raja bangsa Yahudi, tidak menjadi raja bagi orang-orang Kristen, tetapi juga Engkau ingin reach out to us, Engkau ingin menjadi raja atas hidup kita.
Dan mungkin banyak dari kita yang menyambut Tuhan, hanya sekedar menyambut. Tetapi kita belum menjadikan Tuhan Raja, kita belum mengundang Tuhan yang bertata atas hidup kita. Dan hari ini Tuhan, kami ingin mengambil undangan itu, kami ingin deklarasikan kalau Tuhan, Yesus yang kami rayakan hari ini, Engkau adalah Raja atas hidupku. Dan mulai saat ini hidup kita akan berubah, hidup kita tidak akan sama lagi. Kita memiliki masa depan yang penuh dengan pengharapan di dalam tangannya Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, hamba-Mu selesai berbicara, tetapi biar firman-Mu boleh kami lakukan dan boleh kami mengerti. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin, haleluya guys. Dan sekarang kita akan masuk ke dalam candlelight service. Saya ingin undang para ketua bidang yang hadir di tempat ini untuk boleh maju ke depan. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima candlelight service. Kita katakan bersama. Malam kudus, sunyi senyap, bintangmu gemarlah, juru selamat manusia. Hanya datang di dunia. Kristus anak Daud. Kristus anak Daud. Nyanyikan bersama-sama, hai lihatlah. Hai lihatlah di Efrata, perang besar turunlah, waktu terasa mawi puji Allah sebab hikmat-Nya. Ingat dunia yang ingatlah dunia yang gelap. Semua mata terpejam, mari kita bersama-sama berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Bapa karena Engkau sudah mau datang ke dalam dunia yang gelap ini. Di mana semua raja di dalam dunia berlomba-lomba untuk menjadi raja yang terbaik, raja yang kaya, raja yang terkenal. Tetapi Engkau mau datang ke dunia ini, turun tahta. Di saat Engkau tidak perlu melakukannya untuk kami semua Bapa, dan kami grateful for that Tuhan Yesus. Dan Bapa, kami berdoa supaya Engkau terus menerangi dunia yang gelap ini. Karena tanpa Engkau dunia ini akan hancur Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Dan biar Engkau yang terus memimpin setiap hati kami, setiap pribadi kami. Engkau menjadi raja di dalam hidup kami. Tidak lupa Bapa menyerahkan negara kami Indonesia ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa Bapa, kami mempatahkan semua orang-orang yang berniat menghancurkan negara ini. Kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Biar Engkau juga bertata atas negara ini Tuhan Yesus. Berkati pemerintahan Pak Jokowi dan pemerintahannya. Biar dijauhkannya beliau dari orang-orang yang berniat jahat. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sebentar kami akan pulang dan kami akan melanjutkan aktivitas kami masing-masing
Biar Engkau, your grace, your favor, and your faithfulness terus dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, kami mau akhiri service hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Dan semua yang diberkati boleh katakan bersama, amin. Haleluya. A Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a happy. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. And a Happy New Year. And a Happy New Year. One more time. And a Happy New Year. See you next week. God bless you all. Joy to the world, the Lord has come.